Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Nurul Haq dari kelompok 9 Program Studi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fantasi dan juga macam-macam fantasi. Sebelumnya, apa sih fantasi itu? Apakah kita pernah berfantasi? Fantasi adalah kemampuan-kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan benda-benda yang ada. Singkatnya, fantasi adalah dunia imajinatif di mana kita dapat melarikan diri dari kenyataan dan menjelajahi kreativitas tanpa batas. Macam-macam fantasi yaitu: yang pertama, fantasi aktif. Fantasi aktif adalah fantasi di mana seseorang melakukan sebuah hayalan berdasarkan pemikiran, perasaan, dan kemauan yang dimilikinya. Contohnya adalah seseorang yang ingin berfantasi menjadi seorang raja di sebuah negeri. Yang kedua, fantasi pasif. Fantasi pasif adalah fantasi yang dilakukan namun tidak melibatkan sebuah gejala jiwa sehingga seolah-olah hayalan dibiarkan bermain dalam fantasi. Contoh fantasi pasif adalah membayangkan diri sebagai penyihir yang menyaksikan petualangan epik tanpa benar-benar terlibat dalam petualangan itu. Yang ketiga adalah fantasi disadari. Fantasi yang disadari adalah fantasi ketika seseorang menyadari akan fantasinya itu. Contohnya, seorang yang memahat sebuah balok kayu besar, dia akan menyadari akan menjadi bentuk apa dari balok kayu tersebut. Yang keempat adalah fantasi tidak disadari. Fantasi tidak disadari adalah seseorang yang secara tidak sadar akan fantasinya. Fantasi ini juga bisa disebut dengan delusi. Yang kelima adalah fantasi mencipta. Fantasi mencipta adalah fantasi yang diciptakan oleh orang itu sendiri. Contohnya, seseorang itu akan membuat dunianya sendiri di alam bawah sadarnya. Yang keenam, fantasi tuntunan. Fantasi tuntunan adalah fantasi yang terjadi di bawah tuntunan sesuatu atau menuntun kita ke arah lain. Contohnya, seseorang dapat membayangkan panduan untuk mengarahkan kita ke alam bawah sadar yang luas. Yang ketujuh adalah fantasi abstrak. Fantasi abstrak adalah sebuah fantasi dengan mengabstrakkan bagian sehingga beberapa di antaranya bisa saja dihilangkan. Contohnya seperti lukisan abstrak. Yang kedelapan adalah fantasi yang mengombinasi. Fantasi yang mengombinasi adalah orang yang berfantasi dengan cara menggabungkan pengertian atau bayangan pada individu seperti unsur-unsur magis, elemen misteri, ataupun makhluk mitologi. Dan yang terakhir adalah fantasi determinasi. Fantasi determinasi adalah mencakup kisah-kisah di mana karakter utama menghadapi tantangan yang sulit, namun ia memperlihatkan tekad dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Contohnya, seorang fantasi mengalami rintangan yang berat, tetapi dengan determinasi dan semangat yang kuat, seorang fantasi itu bisa menghadapi semua rintangan dan hambatan yang terjadi. Simpulannya, fantasi adalah dunia imajinatif di mana kita dapat melarikan diri dari kenyataan dan menjelajahi kreativitas tanpa batas. Serta macam-macam fantasi itu sendiri terbagi menjadi 9, yaitu: yang pertama fantasi aktif, yang kedua fantasi pasif, yang ketiga fantasi disadari, yang keempat fantasi tidak disadari, yang kelima fantasi mencipta, yang keenam fantasi tuntunan, yang ketujuh fantasi abstrak, yang kedelapan fantasi yang mengombinasi, dan yang terakhir fantasi determinasi. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan saya akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.